Pernahkah kalian mendengar sebuah tempat yang dipercaya mampu mengubah orang biasa menjadi kaya raya dalam waktu singkat? Sebuah tempat yang namanya terus disebut dari generasi ke generasi. Tempat yang konon didatangi para pengusaha, pejabat, artis, hingga orang-orang yang sedang terlilit utang. Tempat itu adalah Gunung Kawi. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi hanyalah kawasan wisata religi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebuah tempat ziarah yang tenang, penuh pepohonan, dan jauh dari kesan menyeramkan. Namun ketika malam mulai turun, suasana berubah drastis. Kabut perlahan menyelimuti jalan setapak. Angin dingin berembus melewati pepohonan tua. Lampu-lampu redup mulai menjadi satu-satunya sumber cahaya. Dan di balik suasana sunyi itulah, lahir berbagai cerita yang membuat nama Gunung Kawi begitu melegenda. Ada yang percaya tempat ini adalah lokasi pesugihan. Ada pula yang mengatakan semua itu hanyalah mitos yang terus dibesar-besarkan. Lalu, mana yang sebenarnya benar? Pada video kali ini kita akan membongkar sejarah Gunung Kawi, asal-usul munculnya mitos pesugihan, ritual yang dipercaya sebagian orang, hingga fakta-fakta yang jarang diketahui masyarakat. Sebelum berbicara mengenai pesugihan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya Gunung Kawi. Yang sering disebut masyarakat sebagai Gunung Kawi, sebenarnya merujuk pada kawasan wisata religi di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Di sana terdapat makam dua tokoh penting perjuangan Indonesia, yaitu Eyang Joego atau Kanjeng Kiai Zakaria II, serta Raden Mas Iman Sudjono. Keduanya dikenal sebagai tokoh penyebar agama sekaligus pejuang pada masa setelah Perang Jawa di era Pangeran Diponegoro. Karena dianggap sebagai sosok yang dihormati, maka mereka kemudian menjadi tujuan ziarah. Setiap hari, bahkan hingga sekarang, ribuan peziarah datang. Ada yang berdoa. Ada yang sekadar mengenang jasa mereka. Ada pula yang berharap kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dalam tradisi masyarakat Jawa, berziarah ke makam tokoh yang dihormati merupakan hal yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai cerita yang jauh melampaui sejarah aslinya. Tidak ada catatan sejarah yang menyebut bahwa Eyang Joego maupun RM Iman Sudjono mengajarkan ritual pesugihan. Lalu mengapa Gunung Kawi identik dengan hal tersebut? Sebagian peneliti budaya berpendapat bahwa mitos ini berkembang karena banyak peziarah datang dengan harapan memperoleh kelancaran rezeki. Ketika seseorang merasa usahanya sukses setelah berziarah, cerita itu menyebar. Orang lain ikut datang. Kemudian muncul cerita baru. Lalu cerita itu semakin dilebihkan. Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, hingga akhirnya berkembang keyakinan bahwa Gunung Kawi adalah tempat mencari kekayaan. Padahal tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa keberhasilan seseorang berasal dari ritual tertentu. Namun justru karena cerita itu tidak pernah bisa dibuktikan secara pasti, misterinya semakin menarik perhatian. Di kawasan Gunung Kawi memang terdapat berbagai tradisi yang dilakukan sebagian peziarah. Ada yang membawa bunga. Ada yang menyalakan dupa. Ada yang berdoa semalaman. Ada pula yang melakukan tirakat. Bagi sebagian masyarakat Jawa, tirakat merupakan bentuk pengendalian diri melalui doa, puasa, atau laku spiritual. Namun di tengah tradisi tersebut, berkembang pula cerita bahwa ada orang-orang yang datang dengan tujuan berbeda. Konon, mereka mencari jalan pintas menuju kekayaan. Cerita rakyat menyebut adanya ritual tertentu yang harus dijalankan. Mulai dari puasa berhari-hari, melakukan meditasi, hingga berbagai syarat lain yang berbeda-beda tergantung siapa yang menceritakannya. Perlu dipahami bahwa kisah-kisah tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan cerita rakyat. Tidak ada bukti yang dapat memverifikasi bahwa ritual semacam itu benar-benar menghasilkan kekayaan melalui kekuatan gaib. Menariknya, hampir setiap orang yang pernah mendengar kisah pesugihan memiliki versi cerita yang berbeda.
Tidak ada satupun versi yang benar-benar sama. Hal inilah yang membuat kisah Gunung Kawi semakin sulit dipisahkan antara fakta dan legenda. Salah satu tempat yang paling terkenal di kawasan Gunung Kawi adalah pohon Dewa Daru. Pohon ini sudah sangat tua dan menjadi perhatian banyak peziarah. Di sekitarnya berkembang kepercayaan bahwa apabila ranting pohon jatuh dan berhasil didapatkan seseorang, maka orang tersebut akan memperoleh keberuntungan. Namun lagi-lagi, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan adanya hubungan antara ranting pohon tersebut dengan kekayaan seseorang. Meski demikian, cerita mengenai pohon ini terus bertahan hingga sekarang. Karena bagi sebagian orang, harapan seringkali lebih kuat daripada keraguan. Pertanyaan besarnya adalah, jika semua ini belum pernah terbukti, mengapa Gunung Kawi tidak pernah sepi? Jawabannya mungkin tidak sesederhana soal pesugihan. Sebagian orang datang untuk berdoa. Sebagian datang karena tradisi keluarga. Sebagian lagi hanya ingin melihat langsung tempat yang selama ini mereka dengar dari cerita. Ada pula wisatawan yang sekadar penasaran. Di sisi lain, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat ekonomi lokal. Warung makan, penginapan, toko oleh-oleh, penjual bunga, hingga jasa pemandu hidup dari aktivitas para peziarah dan wisatawan. Artinya, Gunung Kawi bukan hanya tentang mitos. Tempat ini juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Selama puluhan tahun, Gunung Kawi terus diselimuti kisah misterius. Ada yang bersumpah pernah melihat hal-hal ganjil. Ada yang mengaku doanya terkabul setelah berziarah. Namun ada pula banyak orang yang datang, berdoa, lalu pulang tanpa mengalami sesuatu yang luar biasa. Semua pengalaman tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa kejadian supranatural benar-benar terjadi. Disinilah letak daya tarik Gunung Kawi. Semakin sedikit sesuatu bisa dibuktikan, semakin banyak orang mencoba mencari jawabannya sendiri. Gunung Kawi tetap menjadi salah satu tempat paling misterius di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan tempat ziarah bagi dua tokoh yang dihormati masyarakat. Sementara cerita tentang pesugihan berkembang sebagai bagian dari kepercayaan dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah semua kisah itu benar? Hingga hari ini, tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa ritual pesugihan di Gunung Kawi benar-benar memberikan kekayaan melalui cara-cara supranatural. Namun satu hal yang pasti, selama manusia masih berharap menemukan jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik, kisah-kisah tentang Gunung Kawi kemungkinan akan terus hidup. Bukan karena semua orang mempercayainya, melainkan karena misteri selalu memiliki tempat di dalam rasa ingin tahu manusia. Kalau menurut kalian sendiri, apakah Gunung Kawi memang menyimpan rahasia yang belum terungkap? Ataukah semua itu hanyalah legenda yang terus hidup karena diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya?